Malam itu adalah malam ulang tahun saya. Ketika saya pulang setelah lembur, sepasang sepatu hak tinggi merah tergeletak di teras. Bukan milik saya, di sofa ruang tengah. Di tempat yang biasa saya duduki, seorang perempuan asing menyilangkan kaki. Ibu mertua saya menunjuknya dan berkata, "Dia yang akan menikah dengan suamimu. Sekarang, keluar dari rumah ini." Suami saya tidak mengangkat kepalanya. Anak saya yang berusia 2 tahun tertidur di gendongan. Hujan turun di luar, dan mereka mengusir saya, tepat di hari saya lahir. Tapi malam itu mereka tidak tahu satu hal. Mereka tidak tahu siapa saya sebenarnya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Duduklah yang nyaman. Kisah ini panjang, dan setiap bagiannya akan membuat Anda menahan napas. Kalau Anda suka cerita tentang kesabaran yang akhirnya berbicara, tekan tombol berlangganan, supaya episode berikutnya tersaji otomatis untuk Anda. Nama saya Maya Saraswati. Usia saya 30 tahun. 3 tahun terakhir, saya hidup di rumah keluarga mertua di kawasan Bintaro. Di mata mereka, saya hanya pegawai biasa di sebuah perusahaan kecil dengan gaji yang katanya tidak seberapa. Setiap pagi, saya berangkat kerja. Setiap malam, saya pulang, lalu mencuci piring, melipat baju, dan menidurkan Nadia, putri saya. Mertua saya menyebut saya menantu yang tidak tahu diri. Adik ipar saya menyebut saya perempuan tanpa latar belakang. Saya membiarkan mereka berpikir begitu. Karena ada alasan, saya menyembunyikan siapa saya. Alasan yang, kalau saya ceritakan sekarang, akan terdengar seperti dongeng. Maka, biarkan saya mulai dari awal. Saya menikah dengan Reza 5 tahun lalu. Waktu itu, dia bukan siapa-siapa. Karyawan biasa di sebuah perusahaan elektronik milik keluarganya, Sentosa Elektronik. Perusahaan itu kecil, hampir bangkrut, dan penuh utang. Saya jatuh cinta pada Reza yang sederhana, yang dulu mengantar saya pulang dengan motor tua, yang berkata, "Maya, suatu hari nanti, aku akan membahagiakanmu." Saya percaya kata-kata itu. Maka ketika ibu saya bertanya, apakah saya yakin? Saya menjawab, "Saya yakin." "Bu, saya mencintainya." Ibu saya hanya menghela napas. "Kalau begitu, jangan dulu kamu bawa nama keluarga kita," katanya pelan. "Aku ingin tahu, apakah dia mencintaimu atau mencintai apa yang ada di belakangmu?" Saya menuruti ibu. Saya menikah dengan nama Maya Saraswati saja, tanpa menyebut siapa ibu saya, tanpa menyebut perusahaan yang sebenarnya saya kelola diam-diam dari jauh. Saya pikir, cinta saja sudah cukup. Saya pikir kesederhanaan akan menjaga rumah tangga saya tetap jujur. Saya keliru. Tahun pertama pernikahan masih terasa hangat. Reza masih tersenyum kepada saya. Tapi sejak kami pindah ke rumah ibunya di Bintaro, semuanya berubah. Ibu mertua saya, Bu Sutina, adalah perempuan yang mengukur manusia dari isi dompetnya. "Reza bisa dapat yang lebih baik darimu," katanya suatu pagi sambil menyeruput teh. "Tapi sudahlah, kamu sudah terlanjur di sini." Saya diam. Saya pikir lama-lama beliau akan melihat ketulusan saya. Saya bangun paling pagi, saya tidur paling malam. Saya mengurus rumah, mengurus Nadia, dan tetap bekerja. Tapi semakin saya merendah, semakin mereka menginjak. Adik ipar saya, Wulan, paling tajam lidahnya. "Mbak Maya kerja di perusahaan apa sih? Kok namanya saja aku tidak pernah dengar," katanya sambil tertawa. "Gaji segitu, mau makan saja susah." Saya hanya tersenyum. Di dalam hati, saya tahu kebenaran yang tidak mereka ketahui. Tapi saya memilih bungkam. Karena waktu itu, saya masih berharap. Masih berharap Reza akan membela saya. Masih berharap rumah ini bisa menjadi rumah. Harapan itu perlahan mulai retak. Pukul 8 malam. Udara di ruang keluarga terasa berat. Saya berdiri di depan wastafel, mencuci piring dalam diam. Sambil menggosok piring berminyak, saya menyadari satu hari lagi telah berlalu. Dari belakang, terdengar suara tajam ibu mertua saya. Kerja di perusahaan yang namanya saja tidak pernah didengar orang. Memangnya apa yang membuatmu sesibuk itu? Pulang selalu telat.
Mencuci piring saja tidak becus. Beliau duduk di sofa, menonton saluran belanja, dan menghela napas berat. Seperti biasa, saya tidak menjawab. Menjawab hanya akan memperpanjang malam. Reza masuk, melepas dasinya, lalu duduk di samping ibunya. Dia melihat saya berdiri di dapur, dan dia tidak berkata apa-apa. Dulu, dia akan menghampiri saya. Dulu, dia akan berkata, "Sini, biar aku bantu." Tapi malam itu, dia hanya menyalakan televisi lebih keras. Saya menatap punggungnya, dan saya tahu sesuatu di antara kami sudah patah. Itu insiden pertama dari banyak hal yang akan datang. Malam itu, saya belum tahu seberapa jauh mereka berani melangkah. Beberapa hari kemudian, ibu mertua memanggil saya ke ruang tengah. "Mulai sekarang, gajimu serahkan padaku," katanya. "Biar aku yang atur. Kamu tidak pandai mengelola uang." Saya menahan napas. "Bu, itu gaji saya. Saya butuh untuk keperluan Nadia. Nadia cucuku. Aku yang tahu apa yang dia butuhkan." Potong beliau. "Atau kamu mau bilang aku tidak becus mengurus cucuku sendiri?" Reza, yang duduk di sebelah, akhirnya bersuara. Tapi bukan untuk membela saya. "Sudah, Maya. Turuti saja, Ibu. Apa susahnya?" Malam itu, saya menyerahkan amplop gaji saya. Tangan saya dingin. Bukan karena uangnya, tapi karena saya sadar di rumah ini suara saya tidak pernah dihitung. Saya berjalan ke kamar, dan saya menatap Nadia yang tertidur. Dalam hati saya berbisik, "Sabar dulu. Belum waktunya." Mereka tidak tahu. Uang gaji itu hanyalah recehan dibanding apa yang sebenarnya saya miliki. Beberapa minggu setelah itu, ada arisan keluarga besar di rumah. Para kerabat berkumpul, dan ibu mertua memamerkan menantunya yang lain. Istri dari kakak Reza, yang katanya berasal dari keluarga terpandang. "Nah, ini menantu idaman," kata beliau, sambil melirik ke arah saya. "Bukan seperti yang satu itu. Entah dari keluarga mana, kerja pun tidak jelas." Para tamu tertawa kecil. Saya berdiri di sudut dapur, menyiapkan minuman untuk mereka semua. Saya mendengar setiap kata itu, tapi saya hanya tersenyum dan terus menyiris buah. Salah seorang bibi bahkan sempat berbisik, cukup keras agar saya dengar. "Kasihan, ya? Dipungut dari mana anak ini?" Saya membawa nampan berisi minuman, meletakkannya satu persatu dengan tangan yang tenang. Di dalam hati, saya mencatat setiap wajah yang tertawa hari itu. Bukan untuk membenci, tapi supaya saya ingat betapa mudahnya orang menghakimi sesuatu yang tidak mereka pahami. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya membereskan piring kotor sampai dini hari, sendirian. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Reza sudah tidur, dan saya di tengah tumpukan piring, berkata pelan pada diri sendiri, "Suatu hari, kalian akan mengingat malam ini." Lalu ada satu peristiwa yang membuat saya benar-benar mengerti bahwa rumah ini tidak akan pernah menjadi rumah bagi saya. Suatu hari, Nadia demam tinggi. Tengah malam, panasnya tidak turun, dan dia menangis tanpa henti. Saya panik. Saya mengetuk pintu kamar mertua, meminta tolong dipinjami mobil untuk membawa Nadia ke rumah sakit. Ibu mertua membuka pintu, menatap saya dengan kesal, lalu berkata, "Cuma demam saja kok ribut? Anak kecil memang begitu. Jangan manja. Mobil itu untuk keperluan penting, bukan untuk hal sepele." Pintu ditutup di depan wajah saya. Malam itu, saya menggendong Nadia, berjalan kaki di tengah dinginnya udara, mencari taksi di ujung jalan, di ruang tunggu rumah sakit, sambil memeluk putri saya yang lemah. Saya menelpon ibu saya, dan untuk pertama kalinya, saya hampir menyerah. "Bu," kata saya, lirih. "Saya lelah." Ibu saya, dengan suara tenang, menjawab, "Bertahanlah sedikit lagi, Nak. Tapi ingat, kalau suatu hari rumah itu sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman untuk Nadia, kamu tidak perlu meminta izin siapapun untuk pergi." Kata-kata itu tersimpan dalam hati saya. Saya belum pergi malam itu, tapi saya tahu hari itu semakin dekat. Minggu berikutnya, Wulan datang membawa kabar. "Bu, perusahaan Mas Reza lagi susah," katanya di meja makan.
Sentosa Elektronik hampir kalah tender. Kalau tidak dapat kontrak besar bulan depan, bisa tutup. Ibu mertua langsung panik. Lalu bagaimana? Itu warisan keluarga kita. Tenang, Bu. Wulan tersenyum. Wulan kenal anak pemilik perusahaan besar. Namanya Sinta. Kalau Mas Reza bisa dekat dengan keluarga Sinta, kontrak itu pasti jatuh ke tangan kita. Saya berhenti menyuap. Saya mengerti kemana arah pembicaraan ini. Dan saya melihat Reza, suami saya, tidak menolak. Dia hanya menunduk, memutar gelas di tangannya. Saya pamit ke kamar dengan alasan menidurkan Nadia. Di balik pintu, saya mendengar ibu mertua berkata, "Reza, kamu pikirkan baik-baik. Maya itu tidak membawa apa-apa untuk keluarga ini. Tapi Sinta bisa menyelamatkan perusahaan kita." Malam itu saya tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu mereka sedang menyiapkan sesuatu. Dan mereka pikir saya tidak akan pernah tahu. Keesokan paginya, saya membuka aplikasi rekening bersama kami. Rekening yang seharusnya untuk kebutuhan Nadia. Saldonya nyaris kosong. Reza telah memindahkan hampir seluruhnya. Ketika saya bertanya, dia menjawab tanpa menatap saya. Itu untuk biaya pendekatan dengan keluarga Sinta. Demi perusahaan. Maya, kamu harus mengerti. Saya menatapnya lama. Itu uang untuk susu dan keperluan Nadia. Reza, nanti aku ganti, katanya cepat. Lalu pergi. Dia tidak pernah menggantinya. Hari itu, saya mengerti di mata suami saya. Perusahaan keluarganya bahkan lebih penting daripada perut anak kandungnya sendiri. Sesuatu di dalam diri saya yang selama ini saya jaga tetap hangat, perlahan membeku. Sejak hari itu, perlakuan mereka berubah, lebih dingin, lebih terang-terangan. Ibu mertua mulai menyuruh saya makan belakangan. Setelah semua orang selesai, Wulan mulai memanggil saya pembantu di depan tamu, lalu tertawa seolah itu lelucon. Suatu sore, Nadia berlari ke arah neneknya sambil memanggil, "Nenek, nenek." Ibu mertua menepis tangan kecilnya. "Jangan panggil aku nenek," katanya. "Anak dari perempuan seperti ibumu bukan cucuku." Saya berlari memeluk Nadia. Dada saya terasa diremas. Nadia menangis. Tidak mengerti apa salahnya. Saya menggendongnya keluar. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, air mata saya jatuh tanpa bisa saya tahan. Tapi saya tidak menangis di depan mereka. Saya menyimpannya. Setiap luka saya simpan. Karena saya tahu suatu hari semua ini akan terbalas dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Saya menelpon ibu saya malam itu. "Bu," kata saya. Suara saya bergetar. Nadia tidak diakui sebagai cucu di sini, di seberang. Ibu saya terdiam lama. Lalu beliau berkata dengan suara yang sangat tenang, "Maya, kamu sudah cukup bertahan. Kalau kamu sudah siap, pulang. Pintu rumah ini selalu terbuka untukmu." Saya menutup telepon. Saya belum siap. Saya masih ingin memberi Reza satu kesempatan terakhir. Saya masih ingin percaya bahwa lelaki yang dulu mengantar saya dengan motor tua itu masih ada di dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, kantor saya mengadakan acara penting. Sebuah pertemuan yang seharusnya saya hadiri. Tapi pagi itu, ibu mertua tiba-tiba menyuruh saya membersihkan seluruh rumah karena akan ada tamu arisan lagi. "Telepon kantormu, bilang tidak masuk," perintahnya. "Mengurus rumah lebih penting daripada pekerjaan recehmu itu." Saya mencoba menjelaskan bahwa pertemuan itu penting. Tapi Reza, yang berdiri di sampingnya, justru berkata, "Maya, ibu sudah capek, turuti saja. Toh kerjamu juga tidak menghasilkan banyak." Saya menatap suami saya, dan saya tidak mengenali lagi orang yang berdiri di depan saya. Hari itu, saya tetap berangkat. Diam-diam, karena pertemuan itu yang tidak mereka ketahui adalah rapat penting di perusahaan saya sendiri. Tapi ketika saya pulang malam harinya, ibu mertua sudah menunggu di depan pintu dengan wajah merah. "Beraninya kamu melawan," bentaknya. Lalu melempar tas saya ke lantai. Isinya berhamburan. Nadia yang melihat itu.
menangis ketakutan. Saya berlutut, memunguti barang-barang saya satu persatu. Sementara mereka menatap dari atas dengan tatapan merendahkan. Di saat itulah, sambil memunguti barang di lantai, saya membuat keputusan dalam hati. Kesabaran saya ada batasnya, dan batas itu sebentar lagi akan mereka temukan sendiri. Kesempatan terakhir itu hancur di malam ulang tahun saya. Hari itu, saya pulang lebih lambat karena lembur. Saya membawa sepotong kue kecil, berharap setidaknya Nadia bisa meniup lilin bersama saya. Saya membuka pintu, dan saya melihat sepasang sepatu hak tinggi merah di teras. Di dalam, di sofa, Sinta duduk dengan Anggun, ibu mertua, Wulan, dan Reza mengelilinginya seperti tamu kehormatan. Di meja, ada kue ulang tahun, tapi bukan untuk saya. Lilinnya bertuliskan nama lain. Akhirnya kamu pulang, kata ibu mertua tanpa menoleh. Kebetulan, ada yang ingin kami sampaikan. Beliau menunjuk Sinta, dia yang akan menikah dengan Reza. Keluarganya akan menyelamatkan perusahaan kita. Kamu, mulai malam ini, keluar dari rumah ini. Saya berdiri membeku. Kue di tangan saya terasa berat. Apa maksud ibu? Tanya saya. Suara saya bergetar. Reza tidak mengangkat kepalanya. Sinta menyilangkan kakinya dan berkata dengan senyum tipis. Mengalah di saat seperti ini adalah jalan terbaik untuk kita semua. Mbak, saya diminta mengalah. Soal pernikahan saya, soal hidup saya, tepat di hari ulang tahun saya. Reza, kata saya, tatap saya, katakan, ini yang kamu mau. Untuk sesaat, dia mengangkat wajahnya. Mata kami bertemu. Lalu dia berkata pelan, Maya, aku tidak punya pilihan. Perusahaan keluargaku akan hancur. Itu jawabannya. Lelaki yang saya cintai memilih perusahaan di atas saya dan anaknya. Ibu mertua menyodorkan selembar kertas. Tanda tangani ini, surat pernyataan bahwa kamu pergi dengan sukarela. Supaya tidak ada urusan hukum nanti, saya menatap kertas itu. Lalu saya menatap mereka satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, saya tersenyum. Senyum yang membuat ibu mertua sedikit terdiam. Baik, kata saya. Saya akan pergi, tapi surat ini biar saya bawa untuk saya baca dulu. Saya melipat kertas itu, memasukkannya ke tas. Mereka pikir saya kalah. Mereka tidak tahu. Kertas itu justru akan menjadi salah satu bukti yang saya butuhkan. Saya naik ke kamar, mengemas pakaian Nadia. Ibu mertua mengikuti. Anak itu tinggal, katanya tiba-tiba. Dia cucu Reza. Kamu tidak berhak membawanya. Saya berhenti. Saya menatap beliau lurus. Beberapa hari lalu, ibu bilang, Nadia bukan cucu ibu. Sekarang, ibu mau menahannya. Nadia ikut saya, dan tidak ada satupun dari kalian yang bisa mencegah itu. Ada sesuatu dalam nada suara saya yang membuat beliau mundur selangkah. Saya menggendong Nadia, mengambil tas, dan berjalan keluar. Di teras, hujan turun deras. Sebelum pergi, saya berbalik. Terima kasih atas 3 tahun ini, kata saya. Kalian sudah mengajari saya satu hal yang sangat berharga, bahwa kebaikan yang diam sering dikira kelemahan. Kalian akan tahu, sebentar lagi, betapa kalian salah. Mereka tidak mengerti maksud saya. Wulan bahkan tertawa. Sok misterius, katanya. Pergi sana, perempuan miskin. Saya melangkah ke dalam hujan, menggendong Nadia yang berusia 2 tahun. Air membasahi rambut saya. Tapi langkah saya mantap karena saya tahu malam ini bukan akhir. Malam ini adalah awal. Dan setahun kemudian, segalanya telah berubah. Apa yang terjadi dalam kurun waktu itu? Izinkan saya melanjutkan. Malam itu saya tidak pergi ke hotel. Saya mengetik satu pesan singkat ke sopir keluarga saya. Lalu sebuah mobil hitam menjemput saya di ujung gang. Nadia tertidur di pelukan saya sepanjang perjalanan. Ketika mobil berhenti, kami sudah berada di depan sebuah rumah besar di kawasan Menteng. Di teras, di bawah payung. Ibu saya berdiri menunggu. Bu Hartati. Perempuan yang selama 3 tahun namanya tidak pernah saya sebut di rumah mertua. Beliau melihat cucunya dalam pelukan saya dan mengangguk. Seolah mengerti segalanya tanpa perlu saya jelaskan. Masuk. Nak,
katanya. Kamu sudah pulang? Di ruang tengah, beliau menyajikan teh hangat. Lalu, beliau duduk di hadapan saya. Ceritakan, katanya. Dari awal, saya menceritakan semuanya. Kemunculan Sinta, perhitungan untung rugi keluarga mertua yang terang-terangan, surat yang mereka suruh saya tanda tangani, Nadia yang ditolak sebagai cucu. Ibu saya mendengarkan tanpa sekalipun memotong, sampai cerita saya selesai. Lalu beliau berkata pelan, "Maafkan ibu. Ibu yang menyuruhmu menyembunyikan namamu. Ibu pikir dengan begitu, kamu akan tahu siapa yang tulus. Ternyata, kamu harus membayarnya dengan luka selama 3 tahun. Saya menggenggam tangan beliau. Bu, saya tidak menyesal. Karena sekarang, saya tahu siapa mereka sebenarnya. Dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ibu saya menatap saya lama. Kamu sudah cukup bertahan. Maya, sepertinya sekarang bukan lagi saatnya untuk bersembunyi. Maka izinkan saya jelaskan, sahabat. Siapa saya sebenarnya? Saya bukan sekedar pegawai perusahaan kecil. Selama 3 tahun itu, dari balik nama sederhana, saya menjabat sebagai direktur keuangan di perusahaan milik keluarga saya, sebuah grup besar yang bergerak di bidang pengadaan komponen dan distribusi elektronik nasional, salah satu pemasok terbesar di negeri ini. Dan ini bagian yang paling tidak mereka sadari. Sentosa Elektronik, perusahaan keluarga mertua saya yang hampir bangkrut itu, selama ini bertahan hidup karena satu hal, karena mendapat pasokan komponen dan suntikan kontrak dari grup kami. Tanda tangan saya ada di balik setiap perpanjangan kerjasama itu. Selama 3 tahun, sayalah yang diam-diam menjaga perusahaan mertua saya tetap bernapas. Mereka mengusir tangan yang selama ini memberi mereka makan. Mungkin Anda bertanya, kenapa saya tidak mengungkap diri saya dari awal? Kenapa saya rela diinjak selama 3 tahun? Padahal satu kalimat saja sudah cukup untuk membungkam mereka. Jawabannya sederhana. Karena saya ingin tahu siapa Reza yang sebenarnya. Saya ingin tahu apakah dia mencintai Maya atau mencintai apa yang bisa Maya berikan. Dan saya sudah mendapatkan jawaban itu. Jawaban yang menyakitkan. Tapi jujur, ada juga alasan lain. Ibu saya membangun grup ini dari nol dengan tangannya sendiri. Setelah ayah saya meninggal, beliau mengajari saya bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada uang, melainkan pada karakter. Uang bisa membeli rumah, tapi tidak bisa membeli rasa hormat, kata beliau dulu. Dan orang yang menghormatimu hanya karena uangmu, sebenarnya tidak pernah menghormatimu sama sekali. Selama 3 tahun di rumah mertua, saya akhirnya benar-benar memahami arti kalimat itu. Saya tidak langsung membalas. Membalas dengan emosi adalah kesalahan orang yang lemah. Saya memilih bersabar, mengumpulkan setiap bukti, dan menunggu mereka sendiri yang melangkah ke dalam jebakan yang mereka gali. Selama setahun, saya membangun kembali hidup saya. Saya kembali bekerja secara terbuka di kantor pusat. Saya membesarkan Nadia dengan tenang. Dan saya mengamati dari kejauhan apa yang terjadi pada keluarga mertua saya. Pernikahan Reza dan Sinta jadi dilangsungkan. Mewah. Dengan harapan kontrak besar dari keluarga Sinta akan menyelamatkan Sentosa. Tapi yang mereka tidak tahu, keluarga Sinta hanyalah pedagang menengah yang membesar-besarkan diri. Kontrak yang dijanjikan tidak pernah benar-benar ada. Sentosa Elektronik makin terjepit dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka, satu-satunya pemasok yang sanggup memberi mereka kontrak besar adalah grup tempat saya menjabat. Grup yang pintunya kini ada di tangan saya. Roda itu mulai berputar, pelan, tapi pasti. Sementara itu, di media sosial, keluarga besar mertua, Wulan masih sempat mengunggah foto lama saya dengan keterangan yang menghina. Inilah menantu durhaka yang kabur meninggalkan keluarga, tulisnya. Komentar kerabat membanjiri, mencaci saya tanpa tahu duduk perkaranya. Saya membaca semua itu dengan tenang. Saya menyimpan tangkapan layarnya, bukan untuk membalas di kolom komentar, tapi untuk satu momen nanti. Ketika kebenaran berdiri di hadapan mereka semua, Pak Tono, pengacara keluarga kami, datang membawa map tebal. Bu Maya, katanya, semua dokumen sudah lengkap.
akta rumah di Bintaro yang mereka tempati. Ternyata atas nama perusahaan Anda. Dulu dibeli sebagai aset, lalu disewakan murah ke keluarga Sentosa lewat perantara. Mereka tidak pernah tahu siapa pemilik sebenarnya. Saya membuka map itu, lembar demi lembar. Riwayat kontrak pasokan, surat utang Sentosa yang belum lunas, akta rumah, dan surat pernyataan yang dulu mereka suruh saya tanda tangani, yang justru membuktikan bahwa sayalah yang diusir secara paksa. Setiap lembar dokumen itu adalah satu kepingan dari 3 tahun penderitaan saya, yang kini berubah menjadi kekuatan. Saya ingat betapa dulu saya merasa tidak berdaya di rumah itu, tapi ketenangan, kesabaran, dan persiapan yang matang ternyata jauh lebih ampuh daripada amarah yang meledak-ledak. Ibu saya benar, orang yang menanam angin pada akhirnya akan menuai badai. Dan saya tidak perlu menjadi badai itu. Saya hanya perlu membiarkan waktu melakukan tugasnya. Semuanya tersusun rapi. Hitam di atas putih, Pak Tono, kata saya. Sentosa Elektronik mengajukan permohonan kontrak pengadaan ke grup kita bulan ini. Benar. Benar, Bu. Permohonan mereka ada di meja Anda. Tanpa kontrak ini, mereka dipastikan tutup dalam 2 bulan. Saya menatap map itu lama. Lalu saya berkata, undang mereka. Adakan pertemuan resmi. Saya ingin bertemu langsung dengan pemilik Sentosa Elektronik dan seluruh keluarganya. Di kantor pusat kita, Pak Tono tersenyum tipis. Mereka tidak akan tahu siapa yang akan mereka temui. Tidak, kata saya. Sampai pintu ruang rapat itu terbuka, sebelum hari pertemuan itu tiba. Ada beberapa hal yang terjadi. Hal-hal kecil yang membuat saya semakin yakin bahwa keadilan sedang menemukan jalannya sendiri. Suatu siang, saya tidak sengaja bertemu Reza di sebuah pusat perbelanjaan. Dia terlihat kurus, lelah. Wajahnya tidak lagi seperti lelaki yang dulu saya kenal. Dia melihat saya dan matanya melebar. Saat itu saya sedang berjalan keluar dari butik, mengenakan pakaian yang sangat berbeda dari Maya yang dulu mencuci piring di dapur ibunya. Maya, katanya, hampir tidak percaya. Kamu terlihat berbeda. Saya berhenti sejenak. Apa kabar? Reza, dia tergagap. Aku. Pernikahan dengan Sinta tidak seperti yang dijanjikan. Keluarganya tidak sekaya yang mereka katakan. Perusahaan kami makin sulit. Ibu setiap hari mengeluh. Dia menunduk. Maya, aku menyesal. Aku salah. Saya menatapnya. Tidak ada lagi amarah di dada saya, hanya rasa iba yang tipis. Seperti melihat orang asing. Reza, kata saya pelan. Dulu kamu bilang tidak punya pilihan, tapi sebenarnya kamu punya. Kamu memilih. Dan sekarang, kamu sedang menjalani pilihanmu. Saya berlalu, meninggalkan dia berdiri di sana. Nadia menarik tangan saya. Bunda, siapa om itu? Tanyanya polos. Dada saya menghangat. Putri saya bahkan tidak lagi mengenali ayahnya. Mungkin itu lebih baik. Di rumah, ibu saya mendengarkan cerita itu. Kamu tidak membentaknya? Tanya beliau. Tidak, Bu, jawab saya. Untuk apa orang yang menanam angin akan menuai badai? Saya tidak perlu meneriakinya. Saya cukup membiarkan badai itu datang sendiri. Hari demi hari. Kabar tentang Sentosa Elektronik sampai ke telinga saya melalui Pak Tono. Utang mereka menumpuk. Pemasok lain mulai menarik diri karena Sentosa tidak sanggup membayar. Bu Sutina, ibu mertua saya, sampai menjual perhiasannya untuk menutup gaji karyawan. Saya juga mendengar dari kerabat jauh bahwa suasana di rumah Bintaro berubah muram. Pernikahan Reza dan Sinta yang dulu digadang-gadang menyelamatkan perusahaan ternyata hanya menambah beban. Keluarga Sinta yang dikira kaya raya justru ikut meminjam dari Sentosa, lalu menghilang ketika ditagih. Ulan, yang dulu paling bersemangat menjodohkan kakaknya, kini menjadi sasaran kemarahan ibunya setiap hari. Rumah yang dulu penuh tawa mengejek itu, kini penuh pertengkaran. Mereka saling menyalahkan. Bu Sutina menyalahkan Wulan karena membawa Sinta. Wulan menyalahkan Reza karena lemah. Reza diam. Seperti biasa.
Dan di tengah semua itu, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa malapetaka ini bermula dari malam mereka mengusir perempuan yang justru menjaga mereka tetap hidup. Saya mendengar semua itu tanpa rasa puas yang membara. Hanya satu pikiran yang melintas. Inilah yang disebut menuai apa yang ditanam. Dan dalam keputusasaan itu, mereka menemukan satu harapan terakhir. Sebuah grup besar yang bersedia mempertimbangkan kontrak pengadaan jangka panjang untuk Sentosa. Grup yang, jika mau, bisa menyelamatkan perusahaan mereka dalam semalam. Mereka tidak tahu, grup itu adalah milik keluarga saya. Mereka tidak tahu, yang akan memutuskan nasib mereka adalah perempuan yang dulu mereka usir ke dalam hujan, Wulan. Dengan penuh semangat, mengabari keluarganya, "Bu, ada perusahaan besar mau ketemu kita. Namanya Cahaya Abadi. Kalau kita dapat kontrak ini, Sentosa selamat." Ibu mertua saya menangis bahagia. "Reza," katanya, sampai sujud syukur. Mereka berdandan rapi. Mereka menyiapkan proposal terbaik mereka. Mereka berlatih cara berbicara yang sopan kepada calon penyelamat mereka. Sungguh ironi yang sempurna. Mereka mempersiapkan diri untuk memohon kepada orang yang mereka injak-injak. Malam sebelum pertemuan, saya menidurkan Nadia. Lalu, saya berdiri di depan cermin, menatap diri saya sendiri. Maya Saraswati. Bukan lagi menantu yang dihina di dapur, tapi direktur keuangan yang menentukan hidup mati sebuah perusahaan. Saya tidak merasakan dendam yang membara. Saya hanya merasakan ketenangan. Ketenangan orang yang tahu esok hari kebenaran akhirnya akan berbicara. Hari itu pun tiba. Kantor pusat grup kami berdiri megah di kawasan Sudirman, lantai paling atas. Ruang rapat utama dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit, memandang seluruh kota Jakarta. Di ruang itulah pertemuan akan berlangsung. Saya datang lebih awal. Saya duduk di kursi paling ujung, kursi pimpinan, dengan punggung menghadap jendela. Cahaya pagi masuk dari belakang saya, sehingga siapapun yang masuk hanya akan melihat siluet, belum wajah saya. Pak Tono berdiri di samping, memegang map tebal berisi semua bukti. Pukul 10. Pintu ruang rapat terbuka. Rombongan dari Sentosa Elektronik masuk. Bu Sutinah datang dengan kebaya terbaiknya. Senyum dipaksakan di wajahnya. Di belakangnya, Wulan menggenggam map proposal. Lalu, Reza dengan setelan jas yang kebesaran. Dan di paling belakang, Sinta, istrinya yang baru, melangkah ragu. Mereka membungkuk hormat ke arah kursi pimpinan. "Selamat pagi, Ibu Direktur," kata Bu Sutinah dengan suara semanis mungkin. "Terima kasih sudah berkenan menerima kami. Kami dari Sentosa Elektronik. Mohon bimbingannya." Saya tidak menjawab. Saya membiarkan keheningan menggantung sejenak. Lalu, perlahan, saya memutar kursi saya menghadap mereka, dan cahaya pun jatuh di wajah saya. Untuk beberapa detik, ruangan itu benar-benar hening. Bu Sutinah membeku, senyumnya membatu di bibir. Mata Wulan melebar. Reza menjatuhkan map yang dipegangnya, dan Sinta menutup mulut dengan tangannya. Saya melihat wajah-wajah itu berubah, satu persatu. Seperti melihat film yang diputar lambat. Senyum manis Bu Sutinah luntur menjadi pucat. Kesombongan Wulan runtuh menjadi kepanikan. Dan Reza, suami saya yang dulu, menatap saya seolah baru pertama kali benar-benar melihat siapa saya. Selama 3 tahun, mereka tinggal seatap dengan saya, makan dari meja yang sama. Tapi tidak satu pun dari mereka pernah sungguh-sungguh mengenal saya. "Maya," suara Bu Sutinah keluar serak. Hampir tak terdengar. "Kamu, kenapa kamu ada di sini?" Saya tersenyum tenang. "Selamat pagi," kata saya. "Perkenalkan kembali. Nama saya Maya Saraswati, Direktur Keuangan grup ini, pemilik dari perusahaan yang sedang kalian mohon kontraknya hari ini." Tidak ada satupun dari mereka yang sanggup bersuara. Saya melanjutkan. "Silakan duduk. Kita bicara sebagai mitra bisnis. Sopan, profesional, seperti yang seharusnya kalian lakukan pada siapapun, tanpa peduli isi dompetnya." Mereka duduk dengan kaku. Tangan Bu Sutinah gemetar di atas meja. "Mari kita mulai dari proposal kalian," kata saya.
membuka map di depan saya. Sentosa Elektronik mengajukan kontrak pengadaan jangka panjang. Tanpa kontrak ini, perusahaan kalian akan tutup dalam 2 bulan. Benar begitu, Pak Tono. Benar, Bu, jawab Pak Tono. Saya menatap mereka satu persatu. Sekarang, izinkan saya menunjukkan beberapa dokumen supaya kita semua bicara dengan dasar yang jelas. Saya mengeluarkan lembar pertama. Ini riwayat kerjasama. Selama 3 tahun terakhir, Sentosa Elektronik bertahan hidup karena pasokan dan kontrak kecil dari grup kami. Setiap perpanjangannya ditandatangani oleh Direktur Keuangan, yaitu saya. Selama 3 tahun saya tinggal di rumah kalian. Sayalah yang diam-diam menjaga perusahaan kalian tetap berdiri. Wajah Bu Sutinah memucak. Tidak mungkin, saya mengeluarkan lembar kedua. Ini akta rumah di Bintaro. Rumah yang selama ini kalian tempati. Dan dari rumah itu, kalian mengusir saya ke dalam hujan. Rumah itu ternyata adalah aset milik perusahaan saya. Disewakan murah kepada kalian lewat perantara. Kalian tidak pernah membayar lebih dari 1/10 nilai sebenarnya. Reza menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya mengeluarkan lembar ketiga. Surat pernyataan lama, lusuh di sudutnya. Dan ini surat yang ibu suruh saya tanda tangani di malam ulang tahun saya. Surat yang ibu pikir akan melindungi kalian secara hukum. Ternyata surat inilah bukti sah bahwa saya diusir secara paksa, dipisahkan dari hak saya. Di hari kalian membawa perempuan lain ke dalam rumah saya meletakkan ketiga lembar itu berjajar di meja, hitam di atas putih. Semuanya. Keheningan di ruangan itu terasa seperti batu. Lalu Bu Sutinah dengan suara bergetar mencoba tersenyum kembali. Maya, Nak, maafkan ibu. Ibu hilaf. Kita ini kan tetap keluarga, darah daging, demi cucu ibu, Nadia. Saya mengangkat tangan, dan beliau terdiam. Bu, kata saya. Suara saya tenang, tapi dingin. Beberapa hari sebelum mengusir saya, ibu menepis tangan Nadia dan berkata, dia bukan cucu ibu. Ibu bilang, anak dari perempuan seperti saya tidak pantas memanggil ibu nenek. Sekarang, ketika perusahaan ibu di ujung tanduk, tiba-tiba Nadia menjadi cucu kesayangan. Bu Sutinah tidak bisa menjawab. Saya beralih ke Wulan. Saya mengeluarkan telepon saya, menunjukkan tangkapan layar unggahannya. Wulan, foto saya yang kamu sebar dengan tulisan menantu durhaka. Komentar kerabat yang mencaci saya tanpa tahu kebenaran. Semuanya masih ada. Apa kamu mau saya tunjukkan juga kepada mereka siapa sebenarnya yang dibuang dan siapa yang membuang? Wulan menunduk. Wajahnya merah padam, tidak berani menatap saya. Saya meletakkan telepon, lalu mengeluarkan satu lembar terakhir dari map. Dan ini, kata saya, adalah rekapitulasi seluruh utang Sentosa Elektronik kepada grup kami selama 3 tahun terakhir. Termasuk tunggakan sewa rumah yang tidak pernah kalian bayar penuh. Kalau saya mau, hari ini juga saya bisa menagih semuanya. Dan Sentosa akan lumpuh dalam sekejap. Saya menunjukkan ini bukan untuk mengancam, tapi supaya kalian paham posisi siapa yang sebenarnya lebih tinggi sejak awal. Bu Sutinah menatap lembar itu dengan tangan gemetar. Angka-angka di sana berbicara lebih keras daripada teriakan manapun. Beliau yang dulu mengukur saya dari isi dompet, kini menyadari bahwa selama ini beliau berutang budi pada perempuan yang beliau perlakukan seperti pembantu. Lalu, saya menatap Reza, lelaki yang dulu saya cintai. Reza, kata saya, dulu kamu bilang tidak punya pilihan. Hari ini, saya yang punya pilihan. Saya bisa menandatangani kontrak ini, menyelamatkan perusahaan keluargamu, atau saya bisa menolaknya dan membiarkan Sentosa tutup sebagaimana mestinya. Saya berdiri, berjalan ke jendela, menatap kota di bawah. Selama 3 tahun, saya merendah, saya bersabar, saya menahan setiap hinaan. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya percaya pada satu hal yang ibu saya ajarkan, bahwa harga diri tidak perlu berteriak. Ia cukup berdiri tegak dan menunggu waktunya. Saya berbalik menghadap mereka. Hari ini,
adalah waktunya. Saya kembali ke kursi saya dan melipat tangan di atas meja. Tapi saya bukan orang seperti kalian, kata saya. Saya tidak akan menghancurkan kalian hanya karena kalian menghancurkan saya. Itu akan membuat saya sama rendahnya dengan kalian. Saya menatap Bu Sutinah. Saya akan menawarkan kontrak pengadaan kepada Sentosa Elektronik. Perusahaan kalian akan selamat. Karyawan kalian, orang-orang yang tidak bersalah, akan tetap punya pekerjaan. Mata Bu Sutinah berkaca-kaca. Dia hampir bersujud. Terima kasih, Maya. Terima kasih. Tapi potong saya. Ada syaratnya. Dan syarat ini tidak bisa ditawar. Ruangan kembali hening. Pertama, kontrak ini akan ditandatangani atas nama perusahaan, bukan atas nama keluarga. Mulai hari ini, hubungan kita murni bisnis. Tidak ada lagi kata keluarga. Tidak ada lagi kata darah daging di antara kita. Kedua, rumah di Bintaro. Sewa kalian selama ini sudah jauh di bawah harga. Mulai bulan depan, kalian membayar sesuai nilai sebenarnya, atau kalian pindah. Aset perusahaan tidak untuk diberikan gratis kepada orang yang mengusir pemiliknya. Ketiga, dan di sini suara saya melembut sedikit soal Nadia. Reza tetap ayahnya. Suatu hari, jika Nadia ingin mengenal ayahnya, saya tidak akan menghalangi. Tapi itu hak Nadia untuk memutuskan ketika dia sudah besar nanti. Bukan hak kalian untuk menariknya kembali ketika kalian butuh. Reza mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya. Maya, kenapa kamu masih sebaik ini setelah semua yang kami lakukan? Saya menatapnya lama. Karena saya tidak ingin Nadia tumbuh dengan ibu yang penuh dendam. Reza, saya memilih menjadi orang yang lebih baik. Bukan untuk kalian, tapi untuk dia dan untuk diri saya sendiri. Sinta, yang sejak tadi diam, tiba-tiba menangis. Mbak Maya, katanya terbata. Saya juga ditipu. Keluarga saya menjodohkan saya demi keuntungan. Saya tidak tahu kalau Mbak diperlakukan seperti itu. Maafkan saya. Saya menatapnya. Dan anehnya, saya merasakan iba. Sinta, kata saya. Kamu dan saya sebenarnya sama-sama korban dari orang-orang yang mengukur cinta dengan uang. Saya tidak menyalahkanmu, tapi belajarlah dari ini. Jangan biarkan siapapun menjadikanmu alat. Saya menutup map di hadapan saya. Pak Tono akan mengurus dokumen kontraknya. Pertemuan hari ini selesai. Mereka berdiri satu persatu dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi senyum sombong Bu Sutinah. Tidak ada lagi tawa mengejek Wulan. Mereka melangkah keluar dari ruangan itu sebagai orang-orang yang akhirnya mengerti betapa mahal harga dari sebuah kesombongan. Di pintu, Bu Sutinah berhenti. Beliau berbalik. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, beliau menatap saya dengan rasa hormat yang tulus. Maya, katanya pelan. Selama 3 tahun, aku buta. Aku menghina permata karena kupikir ia hanya batu. Maafkan ibu tua ini. Saya mengangguk. Sudah saya maafkan, Bu. Bukan demi ibu, tapi supaya hati saya bisa tenang. Pintu pun tertutup. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya bisa bernapas dengan lega. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti sungai yang akhirnya menemukan muaranya. Tenang, jernih. Mengalir ke arah yang benar. Kontrak antara grup kami dan Sentosa Elektronik ditandatangani secara resmi. Perusahaan keluarga mertua saya selamat dari kebangkrutan. Tapi kali ini mereka tahu persis siapa yang menyelamatkan mereka. Dan mereka tidak pernah lagi berani menyebut nama saya dengan nada merendahkan. Bu Sutinah, kabarnya berubah banyak setelah hari itu. Beliau yang dulu mengukur orang dari isi dompetnya, kini menjadi lebih pendiam. Tetangga bercerita, beliau sering duduk sendiri di teras, menatap jauh, seolah menyesali sesuatu yang tidak bisa lagi diperbaiki. Kesombongan ketika akhirnya runtuh, meninggalkan keheningan yang panjang. Wulan, adik ipar saya yang dulu paling tajam lidahnya, menghapus semua unggahan menghina tentang saya. Dia bahkan mengirim pesan permintaan maaf yang panjang. Saya membacanya, lalu membalas singkat, "Saya sudah memaafkan."
Jagalah lidahmu lebih baik di masa depan. Hanya itu, saya tidak perlu lagi membuang energi untuk kebencian. Reza dan Sinta. Pernikahan mereka tidak bertahan lama. Tanpa keuntungan yang dulu menyatukan mereka, tidak ada lagi yang tersisa. Mereka berpisah dalam diam. Reza, kata orang, sering datang ke kantor Sentosa paling pagi dan pulang paling malam. Bekerja keras, seolah mencoba menebus sesuatu. Mungkin dia akhirnya mengerti bahwa sesuatu yang sudah hilang karena dikhianati tidak bisa dibeli kembali dengan penyesalan. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Reza pernah mengirim pesan kepada saya. Pesan yang panjang, penuh penyesalan. Dia menulis bahwa dia baru menyadari betapa berharganya saya setelah saya pergi. Dia bertanya, apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Saya membaca pesan itu di teras rumah, sambil menatap Nadia yang bermain di taman. Saya membalas dengan tenang. Reza, ada hal-hal yang ketika sudah patah, tidak bisa lagi disambung seperti semula. Bukan karena saya membencimu, tapi karena saya sudah belajar mencintai diri saya sendiri. Lebih dari saya pernah mencintaimu. Jagalah dirimu. Dan jika suatu hari Nadia ingin mengenalmu, jadilah ayah yang pantas untuk dikenalnya. Saya tidak pernah membalas pesan setelah itu. Dan dia tidak pernah lagi mengirim. Saya sendiri melanjutkan hidup saya. Saya kembali bekerja dengan nama saya sendiri, terang-terangan, tanpa perlu lagi bersembunyi. Saya membesarkan Nadia di rumah ibu saya di Menteng, di lingkungan yang penuh kasih. Nadia tumbuh menjadi anak yang ceria. Suatu sore, dia bertanya, Bunda, kenapa dulu kita pindah dari rumah yang ada neneknya? Saya memeluknya dan menjawab, karena Bunda ingin Nadia tumbuh di tempat yang menyayangi Nadia apa adanya. Nak, bukan karena Nadia berguna atau tidak, tapi karena Nadia adalah Nadia, dia tidak sepenuhnya mengerti. Tapi dia tersenyum dan memeluk saya erat. Dan di saat itu, saya tahu. Semua kesabaran saya selama 3 tahun terbayar lunas. Ibu saya, Bu Hartati, sering memandangi saya dan Nadia dari kejauhan dengan mata yang berkaca-kaca. Suatu malam, beliau berkata, Maya, ibu bangga padamu. Bukan karena kamu berhasil membalas mereka, tapi karena kamu memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Itu jauh lebih sulit dan jauh lebih mulia. Saya menggenggam tangan beliau. Ibu yang mengajari saya itu, Bu, bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan tentang menghancurkan orang yang menyakitimu, tapi tentang berdiri tegak dengan harga diri yang utuh dan hati yang tetap bersih. Beberapa bulan kemudian, di hari ulang tahun saya, tidak ada lagi sepatu hak tinggi merah di teras. Tidak ada lagi perempuan asing di sofa saya. Yang ada hanya Nadia, meniup lilin di atas kue kecil, dengan ibu saya bertepuk tangan di sampingnya. Sederhana, hangat, dan utuh. Saya menatap nyala lilin itu, dan saya teringat malam ulang tahun setahun lalu. Malam ketika saya melangkah ke dalam hujan, menggendong putri saya, dengan hati yang hancur, tapi kepala yang tegak. Siapa sangka, malam yang saya kira sebagai akhir, ternyata adalah awal dari kehidupan yang jauh lebih baik. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah mengukur seseorang dari apa yang terlihat di permukaan. Dan jangan pernah menghina orang yang sedang bersabar, karena kesabaran bukanlah kelemahan. Ia adalah kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu, yang setiap hari direndahkan di rumah, yang seharusnya menjadi tempatnya pulang, yang menahan air mata di depan wastafel, sambil berkata pada diri sendiri, sabar dulu, belum waktunya. Kepada kalian, saya ingin berkata, harga dirimu tidak ditentukan oleh orang yang tidak bisa melihat nilaimu. Berdirilah tegak, waktumu akan datang. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana, yang ketika diuji, memilih kenyamanan di atas kesetiaan, yang baru menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Kepada mereka, ingatlah, orang yang mendampingimu di saat sulit adalah harta yang paling berharga, dan harta yang disia-siakan jarang sekali kembali.
Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina yang takut kehilangan kendali, lalu menindas demi merasa berkuasa, yang lupa bahwa menantu juga seorang anak perempuan dari ibu yang lain, yang juga ingin disayangi, bukan ditakuti. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menjadi pahit atau menjadi kuat. Pilihan untuk membalas dengan kebencian atau dengan harga diri. Saya memilih yang kedua dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya akan membacanya satu persatu. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.